Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok itu, kafilah dagang Quraisy atau pasukan perang kaum musyrikin. Selanjutnya, Rasulullah berangkat dan singgah di dekat Badar. Beliau mengendarai tunggangannya bersama salah seorang sahabat beliau, untuk mencari informasi, lalu kembali lagi. Pada sore harinya, beliau mengirim Ali, Sa'ad, dan Az-Zubair ke sumur Badar untuk melihat situasi. Mereka kembali dengan membawa dua orang budak Quraisy. Ketika itu, Rasulullah sedang mengerjakan salat. Para sahabat menginterogasi keduanya, "Kalian budak milik siapa?" "Kami pembawa air minum suku Quraisy," jawab keduanya. Para sahabat Rasulullah tidak percaya terhadap jawaban itu, karena menduga bahwa keduanya adalah budak milik kafilah Abu Sufyan, tidak lain karena kafilah itu dekat dengan tempat mereka berdua ditangkap, sehingga kaum muslimin bisa segera menaklukkannya. Sebab, penyerangan itu lebih mudah daripada berperang melawan pasukan Quraisy dikarenakan jumlah mereka yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih siap. Para sahabat pun memukul kedua budak tersebut. Karena dipukul, mereka berkata, "Kami milik kafilah Abu Sufyan." Setelah mereka berhenti memukul dan bertanya lagi, keduanya kembali menjawab, "Kami milik pasukan Quraisy." Seusai salat, Rasulullah berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian memukul keduanya saat berkata jujur dan membiarkan keduanya saat berdusta?" Kemudian, Rasulullah bertanya kepada kedua budak tersebut, "Beritahukan kepadaku di mana kaum Quraisy berada." Keduanya menjawab, "Ada di balik bukit ini." Rasulullah bertanya lagi, "Berapa jumlah mereka?" "Kami tidak tahu," jawab keduanya. "Berapa ekor hewan yang kalian sembelih setiap hari?" Tanya Nabi lagi. Keduanya menjawab, "Terkadang 10 ekor dan kadang-kadang 9 ekor. Rasulullah lantas bersabda, "Jumlah mereka berkisar antara 900 hingga 1000 orang. Adapun Bas-Bas bin Amr dan Adi bin Abis Sagba, keduanya berhasil sampai ke sumur Badar. Mereka mendengar seorang budak wanita berkata kepada temannya, 'Kenapa kamu tidak membayar utangmu kepadaku?' Temannya menjawab, 'Sesungguhnya kafilah dagang itu baru akan tiba besok atau lusa. Aku akan bekerja kepada mereka, nanti aku akan membayar utangku.' Ucapannya dibenarkan oleh Majdi bin Amr. Keduanya segera kembali dengan membawa informasi yang mereka dengar. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi bin Amr, 'Apakah kamu merasakan kehadiran salah seorang sahabat Muhammad?' Majdi menjawab, 'Tidak, hanya saja terdapat dua laki-laki yang tadi berhenti di puncak Akamah itu.' Abu Sufyan segera pergi ke tempat tersebut. Ia memeriksa kotoran unta milik kedua laki-laki tersebut. Ia memecahkan alfat kotoran hewan itu dengan jarinya dan mendapati biji kurma di dalamnya. Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, tidak salah lagi, ini adalah makanan unta-unta penduduk Yasrib, Madinah.' Oleh sebab itu, ia bergegas membelokkan arah perjalanan kafilahnya menuju pantai sehingga rombongannya pun selamat. Sesudah itu, Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pasukan Quraisy untuk memberitahu mereka bahwa ia bersama kafilahnya sudah selamat dan menyuruh mereka supaya kembali. Sampailah berita itu kepada pasukan Quraisy, namun Abu Jahal tidak mengindahkannya. Ia malah berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga meminum air sumur Badar, tinggal di situ selama 3 hari, meminum merek minuman keras dan menikmati hiburan dari para biduan di depan mata kita, sehingga kita akan disegani oleh masyarakat Arab selama-lamanya." Ahnas bin Syarik pulang membawa seluruh kaumnya, yakni Bani Zuhroh. Ia berkata, "Kalian keluar untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, sedangkan kafilah mereka sudah selamat. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari Bani Zuhroh yang ikut perang Badar, kecuali 2 orang paman Muslim bin Syihab bin Abdullah, yaitu orang tua Az-Zuhri. Keduanya ikut berperang dan mati dalam keadaan kafir." Rasulullah mendahului kaum Quraisy sampai ke sumur Badar. Beliau mengambil tempat yang paling dekat dengan sumur itu. Al-Habab bin Amr bertanya, "Wahai Rasulullah, inikah tempat yang diperintahkan kepadamu, atau daerah yang engkau pilih, untuk berperang dan melakukan tipu daya?" Beliau menjawab, "Ini tempat yang aku pilih untuk berperang dan melakukan tipu daya." Ia berkata, "Di sini bukan tempat yang ideal, strategis. Mari, ikutlah bersama kami. Kita akan menuju tempat yang terdekat dengan mata air dari arah musuh dan akan menguasai wilayah itu. Kita pendam seluruh sumber air di belakangnya, lalu kita membuat kolam dan memenuhi dengan air. Demikian, kita bisa minum, sedangkan mereka tidak." Rasulullah memandang baik ide tersebut. Allah juga menghalangi kaum Quraisy untuk mendapatkan air tersebut dengan menurunkan hujan yang amat lebat sehingga ia menjadi bencana atas orang-orang kafir dan menjadi nikmat bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Allah menghamparkan bumi ini dan menganugerahkannya kepada kaum muslimin.
Setelah itu, didirikanlah sebuah kemah Aryaisi, sebagai tempat bernaung Rasulullah.